Pernahkah kamu membaringkan anak ke tempat tidur? Lampu sudah dimatikan, cerita sudah dibacakan, tapi matanya tetap terbuka lebar? Atau baru 5 menit berbaring, mereka bangun lagi, mencari air, minta ditemani, atau bilang, "Aku belum ngantuk." Dan kamu bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Kenapa ya dia susah sekali tidur? Mungkin jawabannya bukan pada ritual tidurnya. Mungkin jawabannya ada pada sesuatu yang sering terlewat. Malam itu, seorang ibu bernama Siska menidurkan anaknya, Dito, usia 5 tahun. Biasanya mudah tidur, tapi belakangan sulit sekali. Dito gelisah, minta minum, minta pipis, minta ganti selimut, minta lampu lebih terang, lalu minta lebih gelap. Siska mulai kesal. Dalam hatinya, kenapa sih nak tidur saja sulit? Tapi ketika ia duduk lebih dekat dan memperhatikan napas anaknya, ia sadar sesuatu. Anaknya bukan sekedar tidak mau tidur. Anaknya tidak bisa tidur. Dan tidak bisa itu punya alasan. Inilah hal yang jarang disadari orang tua. Anak tidak tidur karena tubuhnya menolak, bukan karena mereka membangkang. Ada 5 penyebab besar yang sering dilewatkan. Overstimulasi sebelum tidur. Gadget, lampu terang, video cepat, semua membuat otak terlalu aktif. Kecemasan kecil yang dipendam. Anak tidak bilang, "Aku cemas," mereka hanya sulit tidur. Emosi yang belum selesai. Marah, tersinggung, takut, jika tidak dibahas muncul di malam hari. Ritme harian yang tidak konsisten. Tubuh anak bingung kapan harus rileks. Hubungan emosional dengan orang tua belum closing. Mereka butuh rasa aman sebelum menyerahkan tubuhnya untuk tidur. Jika salah satu saja terjadi, tidur menjadi perjuangan. Mari kembali ke Dito. Hari itu ternyata Dito mengalami sesuatu di sekolah. Temannya mengambil pensil kesayangannya. Ia marah, ia sedih, ia bingung. Tapi seperti banyak anak lain, ia diam saja, tidak tahu cara mengungkapkan. Dan malam itu, emosinya kembali muncul. Bukan sebagai tangisan, bukan sebagai cerita, tapi sebagai sulit tidur. Tubuhnya tegang, pikirannya gelisah, dan ia tidak tahu bagaimana menenangkannya. Ketika Siska akhirnya bertanya lembut, "Hari ini ada yang bikin kamu sedih?" Dito menangis kecil, bukan karena pensilnya hilang, tapi karena akhirnya ada ruang untuk melepaskan. 5 menit setelahnya, ia pun tertidur. Emosi yang dibuka membantu tubuhnya menutup. Jadi, apa satu cara sederhana untuk membuat anak lebih mudah tidur? Buat momen slow down 10 menit sebelum tidur. Bukan cerita panjang, bukan ritual rumit, bukan teknik tidur ajaib, hanya 10 menit melambat. Caranya, duduk dekat anak, turunkan nada bicara, tanyakan 2 hal lembut. Hari ini ada yang bikin kamu senang? Ada yang bikin kamu sedih atau kesal? Ini kecil, tapi dunia batin anak akhirnya punya pintu keluar. Otaknya turun dari mode waspada ke mode tenang, dan tubuhnya mengikuti. Anak yang sulit tidur bukan anak nakal, bukan anak keras kepala. Mereka hanya sedang memproses sesuatu yang tidak mereka tahu cara menyampaikan. Saat kita memperlambat diri, anak pun ikut meredakan dunia di dalam dirinya. Dan ketika batin mereka tenang, tidur datang dengan sendirinya.